Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan instrumental analysis dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kromatografi gas. Jadi kromatografi gas merupakan teknik analisis instrumen eh, yang prinsipnya sama dengan high pressure liquid chromatography atau HPLC, namun yang membedakan adalah fase gerak yang digunakan. Nah, kalau dari namanya saja kromatografi gas, maka fase gerak yang digunakan adalah berupa gas. Nah, sementara HPLC itu fase geraknya berupa liquid atau cairan eluen. Ya, kita langsung saja kromatografi gas. Kromatografi secara umum adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya, artinya menjadi komponen-komponen yang ada di dalam campuran tersebut dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen. Kemudian asas terjadinya proses kromatografi adalah karena adanya adsorpsi dan partisi. Jadi bisa juga dikatakan bahwa prinsip kromatografi adalah adsorpsi dan partisi. Kemudian kita masuk ke penjelasan kromatografi gas yang merupakan metode analisis yang didasarkan pada pemisahan fisik zat organik atau anorganik yang stabil pada pemanasan dan mudah diuapkan. Jadi kromatografi gas itu lebih condong untuk analisis atau untuk pemisahan senyawa-senyawa yang mudah menguap atau senyawa-senyawa atsiri atau minyak-minyak atsiri itu sangat cocok dianalisis atau dipisahkan atau diisolasi dengan metode kromatografi gas. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah aliran fase gerak atau berupa gas itu sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang kedua adalah sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase gerak. Kemudian yang ketiga adalah kolom yang bervariasi dan temperature yang dapat diatur. Keempat, banyak macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas dan tangkap detektornya juga proporsional. Yang kelima adalah sangat mudah digabung dengan instrumen lainnya. Jadi biasanya digabung dengan MS, sehingga biasa disingkat dengan GCMS. Nah, itulah teknik kromatografi gas. Kemudian, macam metode kromatografi gas itu ada dua. Yang pertama adalah kromatografi gas padat, di mana sebagai fase diam adalah butiran-butiran adsorben atau adsorben padat, ya bisa berupa silika, dan fase geraknya adalah gas. Nah, kemudian yang kedua adalah kromatografi gas cair, di mana fase diamnya adalah cairan yang disalutkan pada permukaan butiran padat. Nah, kalau yang perbedaan yang pertama tadi adalah butiran padat tanpa ada salut cairan di permukaannya, tetapi pada kromatografi gas cair, butiran padatnya itu disalut dengan lapisan tipis cairan. Kemudian sebagai fase geraknya sama, yaitu gas. Apa saja instrumen yang termasuk atau bagaimana instrumentasi kromatografi gas? Yang pertama adalah depo gas sebagai sumber pembawa fase gerak. Jadi dia ada tempat penampungan gasnya. Kemudian yang kedua adalah gerbang suntik. Nah, sama halnya dengan HPLC, ada tempat injektor. Kemudian kolomnya sendiri, kolom kromatografi. Kemudian kontrol temperature berupa oven. Dan yang terakhir adalah detektor. Ya, persis sama dengan instrumentasi pada HPLC, hanya berbeda pada fase gerak yang digunakan. Di kromatografi gas menggunakan gas sebagai fase gerak, sementara di HPLC fase geraknya adalah cairan pelarut. Nah, ini adalah bagan alat, ya, secara sistematik kita bisa melihat gambarannya seperti ini. Ada tempat injeksi atau injektor, kemudian ada kolom, kemudian ada cry strap,
creosote trap. Jadi ini tempat pemisah antara kolom yang bersifat nonpolar dan kolom yang bersifat polar. Kemudian di sini ada tempat aliran gas. Nah, jadi di sini tempat gas untuk mengaliri kolom, ya. Kemudian ada kolom yang bersifat polar, kemudian ada detektor. Dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada layar komputer. Nah, apa saja gas pembawa atau fase gerak gas yang digunakan pada alat kromatografi gas? Yang pertama, dia harus bersifat inert dari sisi kimia seperti helium, argon, nitrogen, atau campuran argon dan metana. Jadi gas yang digunakan dia harus bersifat netral dan tidak mengganggu proses, tidak berinteraksi dengan sampel yang dianalisis. Kemudian yang kedua adalah kemurniannya tinggi, sama halnya dengan Pro HPLC, larutan Pro HPLC itu harus kemurniannya 99,9% atau paling rendah 99,8%. Nah, untuk gas pembawa pada alat GC itu atau gas kromatografi itu kemurniannya juga harus tinggi, ya kurang lebih 99,9%. Kemudian gerbang suntik. Nah, sampel merupakan larutan yang mudah diuapkan. Kemudian sampel cair diinjeksikan dengan sebuah jarum mikro, ya sama dengan HPLC, kita injekkan dengan menggunakan jarum mikro. Kemudian temperature diatur pada 50 derajat Celcius atau di atas titik didih komponen yang dianalisis. Kemudian volume penyuntikan juga harus konstan. Thermostat oven berfungsi untuk mengatur suhu, ya persis sama dengan HPLC, dia juga memiliki oven yang tadi tujuannya untuk mengatur temperature di sini 50 derajat atau di atas titik didih komponen, maka dibutuhkan oven untuk untuk mengatur suhu kolom. Kemudian kromatografi gas dibagi menjadi 3 macam yang masing-masing fungsinya untuk mengatur temperature secara terpisah pada gerbang suntik, pada oven kolom, dan detektor. Nah, kolom pada kromatografi gas adalah tempat proses pemisahan. Sama halnya dengan HPLC, kolom itu tempat terpisahnya senyawa-senyawa dari sampel yang dianalisis. Nah, dasar pemilihan kolomnya adalah kemampuan resolusi dan kapasitasnya. Nah, kolom kapiler dipilih karena kemampuan resolusinya sangat besar dibandingkan kolom konvensional. Jadi pada penggunaan kolom pada kromatografi gas lebih banyak menggunakan kolom kapiler dengan alasan bahwa resolusinya yang besar dan lebih efektif digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa. Kemudian detektor berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Nah, sama halnya dengan HPLC, ada detektor untuk mendeteksi senyawa dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram dan dipisahkan berdasarkan retention time masing-masing senyawa. Resolusi kromatogram. Pemisahan lebih sempurna pada gas kromatografi dibandingkan dengan kromatografi lainnya disebabkan karena panjang kolom pada kromatografi gas lebih panjang dibandingkan kromatografi yang lain. Sehingga pemisahan komponen itu lebih detail dan lebih clear antara peak yang satu atau senyawa yang satu dengan senyawa yang lain. Pemisahan dua komponen dipengaruhi oleh waktu tambat absolut, lebar puncak masing-masing kromatogram. Untuk pemisahan dua komponen, maka kolom kapiler akan memberikan efisiensi yang tinggi dan selektivitas yang rendah. Faktor simetri, yang dimaksud dengan faktor simetri di sini adalah tailing factor, yaitu terjadinya pengekoran pada kromatogram. Tailing factor sama dengan 1, itu kromatogram betul-betul simetris, jadi ini adalah overlapping. Kemudian tailing factor lebih dari 1, itu artinya bahwa kromatogram tersebut mengekor, makin besar maka makin tidak efisien kolom yang dipakai. Nah, kenapa terjadi tailing? Nah, disebabkan karena kromatogram karena tidak cocoknya antara sampel yang digunakan dan kolom yang dipilih. Nah, jadi pemilihan kolom dalam penggunaan atau dalam analisis dengan menggunakan teknik kromatografi itu sangat perlu diperhatikan karena jika kolom yang digunakan tersebut
tidak cocok dengan sampel, maka akan menghasilkan tailing atau overlapping kromatogram yang sangat sulit untuk kita analisis karena ada dua senyawa di dalam satu puncak yang muncul pada kromatogram. Selain faktor pemilihan kolom, maka pemilihan eluen juga sangat berpengaruh. Kalau dalam hal ini untuk gas kromatografi, maka pemilihan gas yang digunakan juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini adalah video kolom kromatografi. Gas chromatography, GC, is a method of separating mixtures. Jadi gas kromatografi biasa disingkat dengan GC. Suited to mixtures of fairly volatile liquids. As in all chromatographic methods, there is a mobile phase. In this case, a gas carries the components of the mixture over a stationary phase. In this case, the stationary phase is a tube called a column, packed with solid or coated with a high boiling point liquid. The components of the mixture leave the column in order of volatility, the most volatile ones. This is the complete instrument, with the computer control system on the right. The sample is injected here. From this injection port, the sample passes into the column, which is kept in a temperature-controlled oven. Ini adalah oven. Columns are normally wound into a spiral to save space. Sekaligus oven dan sekaligus tempat kolom. Is 30 meters long. This is much shorter, about 1 meter. Nah, ini adalah kolom yang digunakan. The column and its filling are chosen for the particular separation that is to be carried out. The components of the mixture are carried through the column by a stream of inert helium gas, the mobile phase. The more volatile the component and the less it interacts with the stationary phase, the faster it travels through the column. At the other end of the column is a detector that detects each component of the mixture as it comes out of the column and also measures its amount. This instrument has a flame ionization detector, which consists of a hydrogen flame burning in air. As a substance leaves the column, it burns in this flame, producing ions, which can be detected by measuring the electrical conductivity of the flame. The hydrogen for the flame comes from this cylinder here. Before beginning the separation, the operator must set the flow rate of the gases and the temperature of the oven. The temperature of the inlet port is also set at a level that ensures that the sample is fully vaporized, and the flame ionization detector must be lit. Here, we will separate a mixture of methanol and methyl benzene. About 0.1 microliters is taken up in a hypodermic syringe. Then injected into the inlet port through a self-sealing rubber disc called a septum. The first peak, the more volatile component. Its retention time, that is the time taken for it to pass through the column, is about 1 minute. The second peak, the retention time of about 1.5 minutes, is the less volatile methyl benzene. Its peak has a larger area, showing that there is more of it in the mixture. The computer calculates accurate retention times and peak areas. The area under each peak is proportional to the amount of each component. The computer calculates this.
This instrument is used for undergraduate practical sessions, and samples are run singly as and when each student is ready. In this alternative instrument, the gas chromatograph is on the left, and the detector is a mass spectrometer, which runs the mass spectrum of each component as it comes out of the column. This can be particularly useful when analysing an unknown mixture, as the mass spectrum can help to identify each component. The combined technique is called gas chromatography mass spectrometry, GCMS. This GCMS instrument has an auto changer for the samples. Many samples can be loaded up and run automatically, perhaps overnight. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan GC, gas kromatografi, yang mana prinsip kerjanya kurang lebih sama dengan HPLC. Yang berbeda secara dasar itu adalah fase gerak yang digunakan, di mana di HPLC menggunakan pelarut organik ataupun pelarut polar, sementara di gas kromatografi fase gerak yang digunakan adalah gas netral seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian ya, itu adalah perbedaan mendasar antara GC dan HPLC. Secara instrumental prinsipnya sama. Nah, tadi kita sudah melihat secara visual gambaran penggunaan GC, dan kelebihan untuk alat GC ini itu bisa di-attach atau tandem dengan instrumen yang lain sehingga lebih akurat dalam analisis. Misalnya saja tandem dengan MS seperti yang di video tadi, sehingga kita bisa menggunakan dua instrumen sekaligus, sebagaimana video tadi menggunakan GCMS, artinya gas kromatografi mass spectrometry. Saya kira demikian untuk penjelasan tentang gas kromatografi pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen pada kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.